wabarakatuh. Semoga Anda semuanya berada dalam keadaan yang sehat, dan jangan lupa jalani proses pembelajaran kita ini dengan hikmat dan nikmat ya. Selanjutnya saya akan review ulang kembali terkait dengan mata kuliah Public Relation dari pertemuan 1 sampai dengan 5. Kita review dari awal ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apakah itu PR. Nah, sebenarnya apa PR ini? Jadi kenapa sebuah perusahaan ini membutuhkan PR? Nah, kadang masih terdapat suatu kesalahan bahwa konsep PR ini sangat populer ya. Jadi PR ini sebenarnya kadang orang menyamakan meaningnya bahwa PR ini adalah humas. Sebenarnya itu dikatakan tidak tepat karena PR ini publik ini adalah bagian dari masyarakat ya. Namun kerja PR dan kerja humas ini sebenarnya sama-sama menghubungkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, kata public PR ini tidak hanya berarti publik atau semacam badan atau lembaga eksternal, akan tetapi PR mencakup dengan para pegawai, penopang usaha, asosiasi, rekanan media, jaringan perdagangan, dan penjaga dalam industri. Nah, terkaitnya juga ujung-ujungnya adalah penyandang dana. Di samping juga keseluruhan kelompok yang berpengaruh yang dikenal dalam lingkungan PR. Nah, kemudian keberadaan PR ini sangat dibutuhkan karena tujuannya adalah yang terutama itu adalah menciptakan reputasi bagi perusahaan dan organisasi ya. Kemudian menciptakan reputasi para individual sebagai ahli di bidang yang dipilihnya. Jadi tidak hanya internal saja, namun juga hubungan secara eksternal. Kemudian seorang PR meningkatkan kesadaran terhadap produk atau layanan yang ada dalam organisasi di tempat ia bekerja. Kemudian PR itu wajib mempertinggi dan menjaga nama baik dalam suatu organisasi yang di tempat ia bekerja ya. Kemudian seorang PR juga harus menyelenggarakan kampanye. Kampanye ini bisa berupa event-event atau kegiatan yang tujuannya adalah untuk mencapai dari goal yang diinginkan perusahaan tersebut. Jadi komunikasi PR merupakan komunikasi dua arah karena PR tidak hanya satu arah sebagai fungsi informasi, kemudian juga memiliki peran. Jadi, perannya adalah salah satunya adalah berinteraksi dan membentuk opini-opini sehingga lahirlah sebuah hubungan yang harmonis antara pihak internal di mana tempat PR bekerja dengan stakeholdernya. Nah, kemudian apa yang Anda pikirkan dari gambar tersebut? Nah, jadi ini kita visualisasikan seorang PR ya. PR ini terlihat di sini dia seolah-olah bersinar. Jadi di sini PR bukan seorang artis ya, tapi PR ini adalah jantungnya perusahaan. Nah, kita next ke gambar sebelah. Jadi PR ini adalah orang yang menghubungkan. Jadi kalau gini di sini diasumsikan adalah arus ya. Jadi memang kadang juga orang mengasumsikan bahwa PR ini adalah jembatan ya. Memang kerja PR adalah menjembatani antara organisasinya dengan masyarakat luas, dengan stakeholdernya juga. Nah, jadi ini ya, PR adalah suatu pekerjaan yang sangat disoroti, yang sangat diminati, yang sangat menjadi tren di masa kini. Nah, kemudian siapakah PR? Nah, kadang orang berasumsi, Bu, saya ini
saya orang yang tidak bisa menulis, makanya saya memilih bekerja sebagai seorang PR karena hobi saya adalah berbicara. Nah, paham itu adalah paham yang sangat salah sekali. Karena kenapa? Karena keterampilan PR itu salah satunya adalah menulis. Jadi seorang PR wajib mempunyai keterampilan menulis. Karena apa? Karena sebagian masyarakat itu tidak hanya melihat visualnya saja ya, tidak hanya melihat bagaimana seseorang itu berbicara, maukah dia menjadi seorang influencer, seorang yang berpidato, seorang motivator, bahasanya bagus, komunikasinya bagus. Di samping itu dia harus mempunyai keterampilan menulis, karena dengan menulis kita bisa memberikan, bisa menghidupkan hayalan-hayalan dari si pembaca atau orang banyak ya. Karena kadang semakin piawainya kita menulis, jadi orang yang membaca itu kadang dia semakin berangan-angan. Misalnya Anda bikin iklan, jadi ada iklan di media cetak misalnya ya. Iklannya itu salah satunya Anda visualisasikan, Anda tambahkan poinnya, misalnya ikonnya, misalnya artis, Anda pakai ikonnya artis, kemudian Anda buat bahasa yang sesimpel-simpel mungkin, tapi itu sangat menarik dan sangat berpengaruh terhadap orang banyak. Misalnya apa yang tren sekarang, tren masker misalnya. Di kondisi pandemi ini orang banyak melirik ya, yang pertama itu kebutuhan utama masyarakat. Yang pertama hand sanitizer, kemudian masker ya, kemudian ada juga face shield. Nah, semakin pintarnya PR mengolah bahasa, misalnya dia pakai apa trending yang terbaru sekarang. Trending yang terbaru itu masker brokat misalnya ya. Nah, ini salah satunya PR-nya sebagai fungsi pemasaran, saya contohkan. Jadi si PR itu pakai visualnya itu masker itu kan bermacam-macam sekarang. Ada yang brokat, awalnya itu adalah masker kain, dipatahkan oleh PR-nya, orang yang memasarkan masker brokat ini. Kalau kita pakai masker kain itu kita akan merasakan udara yang pengap, sesak nafas ya. Makanya hadirlah terobosan baru, yaitu menggunakan masker berbahan dasar, misalnya berbahan dasar seperti bahan brokat ya. Jadi udara lebih terfilter yang pertama, dan juga tidak menimbulkan sesak di dada. Jadi itu salah satu bahasa PR, dia singkat tapi bisa mempengaruhi orang, karena orang kan berasumsi, oh iya juga ya, biasanya saya kalau pakai masker yang berbahan dasar kain lebih sesak nafas saya, makanya saya mau pakai yang berbahan dasar brokat. Nah, itu biasanya untuk yang cewek-cewek, yang perempuan. Nah, ini semakin cantik terlihat kalau memakai masker yang berbahan dasar brokat. Nah, kemudian ada juga yang sudah dipatahkan lagi, ada juga masker yang berbahan dasar scuba. Nah, scuba ini ternyata lebih melar dan lebih tipis. Nah, jadi itu ya. Kadang kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya ada PR yang berpengaruh dalam mempromosikan produk ya. Nah, itu salah satunya. Jadi keterampilan PR itu tidak hanya keterampilan menulis, tidak hanya keterampilan berkomunikasi. Nah, kemudian juga harus ada keterampilan menulis. Nah, kenapa itu harus PR? Karena kita lihat lagi, tugas PR adalah yang pertama menciptakan reputasi dan meningkatkan kesadaran terhadap produk yang sedang ia pasarkan, yang sedang ia promosikan. Nah, jadi
di sini orang-orang PR lah yang berkompeten, yang memiliki kompetensi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Nah, jadi seorang PR itu tidak hanya dituntut untuk mampu berkomunikasi, kemudian tidak hanya dituntut hanya menyampaikan informasi, tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan, tapi juga dituntut untuk menciptakan image. Jadi seorang PR itu dia harus bisa berkomunikasi, harus bisa memberikan pesan yang sangat informatif. Kemudian seorang PR juga harus memiliki ide-ide yang inovatif dan kreatif. Jadi PR ini kerjanya banyak ya, dan multifungsi. Jadi tidak hanya menulis, tidak hanya berkomunikasi. Nah, ini sebenarnya komunikasi dan memberikan informasi itu adalah satu dari sekian banyak tugas-tugas dari PR. Menjaga suatu image dari perusahaan itu adalah pekerjaan yang sangat berat, karena ini terkait dengan kepentingan orang banyak dan kepentingan perusahaan. Kemudian fungsi humas, nah ini kalau secara kasat mata ini konstruktif, artinya adalah membangun. Jadi PR ini dia menyiapkan mental publik ya untuk menerima kebijakan dari organisasi yang di tempat ia bekerja. Jadi PR harus mampu menyiapkan mental dari organisasi ini dalam memahami kepentingan publik. Nah, kepentingan orang banyak namanya ya. Jadi kalau misalnya dengan cara A tidak terpenuhi target dari suatu perusahaan, jadi PR harus bisa menggunakan cara B yang lain yang lebih bisa mewujudkan tujuan dari perusahaan itu tersebut. Jadi dia tidak hanya proaktif, tetapi juga preventif ya. Jadi seorang PR ini dia harus lebih agresif terhadap lingkungannya dan stakeholdernya. Nah, di samping itu fungsi PR ada programming, ada relationship, dan juga writing. Jadi PR itu harus bisa membuat press release dan harus mempunyai jurnal tersendiri dia. Nah, jadi kerja PR ini tidak kerja ringan ya. Kalau dulu kita melihat bahwa PR atau humas ini dia hanya seorang foto-foto yang mendokumentasi. Tidak. Sekarang PR, apapun informasi yang tersebar di masyarakat luas, itu kerjanya PR, baik itu melalui media cetak, media elektronik, maupun mouth to mouth ya, jadi mulut ke mulut. Jadi luar biasa kerjaan PR ini. Jadi dia harus bisa membangun sistem informasi melalui intranet atau internet. Berarti intranet ini yang mouth to mouth ya, mulut ke mulut. Nah, kemudian PR harus memiliki keterampilan berbicara di depan publik. Jadi kadang Anda melihat ya, kalau misalnya di kepolisian itu jarang yang maju itu adalah Kapolri atau pimpinan-pimpinan tertinggi, pasti humasnya. Karena memang seorang humas itu diset sepiawai mungkin dengan bahasa yang sebagus dan seindah mungkin supaya masyarakat itu bisa terpengaruh. Jadi tata bahasanya tidak main-main ya. Jadi PR itu sangat hati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena ujung-ujungnya adalah citra dari suatu organisasi. Nah, jadi di samping memproduksi media sendiri dan menyelenggarakan event,
Jadi PR itu juga harus melakukan research dan evaluasi. Jadi sebelum memproduksi, seorang PR harus meresearch dulu, ada riset awal. Jadi ada pengumpulan fakta. Faktanya adalah apa yang dibutuhkan oleh publik di lapangan. Nah, kemudian seorang PR barulah memproduksi informasi atau pesan melalui media yang ia punya, bisa majalah, bisa surat kabar atau media online, atau dengan cara menyelenggarakan event-event atau pameran ya. Kemudian hasil dari produksi ini dievaluasi. Tujuannya adalah semakin bagus hasil dari evaluasi ini, berarti citra dari suatu perusahaan itu semakin baik. Next, alat dari PR. Jadi PR biasanya dia menggunakan foto atau video klip, ada juga menggunakan diagram atau blogs. Biasanya PR ini dia yang mengelola berita-berita yang ada di website masing-masing organisasi. Kemudian alatnya adalah komunikasi atau berbicara. Nah, jadi komunikasi ini adalah ujung tombak dari suatu keahlian PR. Jadi seorang PR ini yang pertama dia harus pintar ngomong dulu, harus bisa ngomong ya. Bisa ngomong, kemudian dia pintar. Nah, ini seorang PR ini dia pintar dalam menata bahasanya. Dia gunakan bahasa-bahasa yang bijak dan yang lebih milenial. Jadi biasanya bahasa-bahasa yang milenial dan viral itu dia lebih mengena oleh orang banyak. Nah, kemudian apa saja kriteria dari pekerjaan PR? Ini yang profesional ya. Kalau awal dia pasti harus bisa berbicara dulu. Harus ahli dalam berkomunikasi, harus mampu dia berkomunikasi dengan orang banyak. Nah, ini yang pertama, seorang PR harus mampu menciptakan jaringan ya. Jadi berdasarkan fungsinya sebagai fungsi konstruksi, dia harus menciptakan jaringan dengan berbagai pihak yang terkait dengan organisasi yang sedang ia tekuni, yang ia bekerja di organisasi tersebut. Kemudian seorang PR mampu mengorganize. Jadi seorang PR ini dia fungsinya adalah fungsi manajemen, levelnya itu biasanya level pengaya ya, level dari seorang manajer. Nah, manajer ke atas biasanya ini. Kemudian seorang PR harus memiliki personality integrity ya. Bahasa Indonesianya adalah integritas. Jadi seorang PR ini harus memiliki kejujuran, harus menjunjung tinggi kejujuran yang dilandasi untuk kepentingan orang banyak. Namun kadang di lapangan ditemukan PR ini dituntut untuk berbohong ya, supaya citra dari perusahaan ini tidak jadi jatuh. Nah, kadang ada orang yang menggunakan teknik yang seperti itu, atau dia gunakan teknik mengeles ya. Karena apa? Karena dia mempunyai kemampuan berkomunikasi tadi. Nah, jadi antara integritas dan komunikasi itu bisa jadi berseberangan ya. Jadi orang yang piawai berkomunikasi biasanya ada yang bisa dipercaya, ada yang benar-benar bisa dipercaya, ada yang tidak. Karena kemampuan bahasa ini luar biasa pengaruhnya dengan orang banyak ya. Contohnya misalnya orang jualan ya, kita memasarkan suatu produk. Silakan Bapak beli Pepsodent A, maka gigi Bapak akan putih. Nah, gigi tampak putih selama 3 minggu. Nah, faktanya apakah mungkin orang akan menunggu selama 3 minggu ya
supaya giginya putih. Pasti dia harus beli produk dulu kan. Nah, jadi bahasa-bahasa yang seperti itu adalah bahasa marketing yang itu PR yang ciptakan, karena tujuannya adalah menginfluencer, mempengaruhi orang banyak ya, supaya menggunakan produk yang sedang ia pasarkan. Nah, di samping itu juga bisa jasa, misalnya untuk pengacara, suatu konsultan ya, atau suatu konsultan juga bidang jasa. Jadi dalam tulisan-tulisannya PR ini, seorang PR menceritakan bahwa jika Bapak menggunakan konsultan ini sudah terbiasa menangani 100 sekian kasus misalnya, contohnya ya. Apalagi seorang konsultan atau seorang pengacara yang lebih tenar. Nah, ini biasanya PR-nya hanya memberikan bumbu manis sedikit. Jadi terlihatlah informasi yang dibungkus dalam suatu media ini lebih gurih dan lebih enak untuk dicerna dalam pikiran masyarakat. Nah, jadi tipe dari public relation ini, dia menguasai semua yang ada di internal dan eksternal. Nah, kemudian terkait dengan manajemen public relation ya. Jadi PR atau humas, nah, salah satu tugasnya adalah tugas manajemen. Nah, yang berarti merupakan fungsi-fungsi dalam kegiatan PR itu sendiri. Nah, hampir dari setiap buku yang ada di dalam di dalam literaturnya itu, setiap buku menceritakan dan mendefinisikan terkait dengan PR. PR adalah seorang manajemen ya. The management function that establish. Jadi kerja PR itu adalah kerja manajemen. Nah, tujuannya adalah fungsi manajemen ini untuk membangun dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Jadi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, nah itu adalah PR itu sendiri. Jadi bagaimana seorang PR membangun hubungan dengan masyarakat, bagaimana dia setelah hubungan itu dibangun, bagaimana ia menjaga hubungan dengan masyarakatnya itu. Kemudian di samping melakukan perencanaan dan pelaksanaan, PR juga melakukan penelitian. Nah, penelitiannya tadi sudah kita bahas sebelumnya. Penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja PR dalam organisasi tersebut, untuk mengevaluasi bagaimana citra perusahaan itu, bagaimana biasanya itu kalau di pemasaran bagaimana penjualan produk, nah, bagaimana untung ruginya. Nah, ujung-ujungnya kegiatan PR ini juga ujung-ujungnya menyangkut terhadap anggaran. Kemudian dalam manajemen PR ya, ada beberapa fungsi-fungsi dari kegiatan PR yang harus kita ingat. Nah, misalnya kegiatan PR ini adalah kegiatan yang disengajai atau intensional. Nah, biasanya kegiatan yang disengajai ini dilakukan untuk mempengaruhi publik dengan berusaha meningkatkan pemahaman terhadap publik. Jadi seorang PR itu mengatur berbagai kebijakan atau prosedur terhadap produk atau jasa yang ia hasilkan. Kemudian kegiatan PR merupakan kegiatan yang terencana. Jadi ada fungsi PR itu ada watch, ada fungsi sebagai planning, organizing, executing, dan control.
Jadi kegiatan PR ini harus sistematis, harus cermat. Nah, Anda nanti yang mau jadi PR, nah ini nggak main-main ya. Anda harus siap tempur apapun keadaannya. Kemudian seorang PR yang efektif harus didasarkan pada kebijakan dan penampilan. Nah, jadi seorang PR ini harus mampu memberikan keuntungan terhadap perusahaan terkait dengan kualitas produk dan jasanya. Nah, serta bagaimana dia melayani masyarakat atau stakeholder. Nah, seorang PR juga harus melandaskan pekerjaannya ini untuk kepentingan publik. Nah, jadi kegiatan PR adalah untuk memenuhi kepentingan publik, tidak semata-mata untuk membantu organisasi saja, tidak semata-mata untuk keuntungan saja. Nah, karena ini terkait dengan kepentingan orang banyak, apalagi perusahaannya adalah perusahaan yang menyediakan barang atau jasa. Sekali saja publik kecewa, maka mouth to mouth, jadi mulut-mulut orang ini kan agak berbahaya, ini sangat berpengaruh bahasa mulut ke mulut ini. Jadi PR harus hati-hati ya, harus hati-hati dalam memproduksi, harus hati-hati dalam mencari keuntungan. Nah, jadi biasanya untuk mencari keuntungan itu harus ada harga dan kualitas ya. Oke, selanjutnya ya, apakah itu poach? Kalau bahasa Minang, poach itu adalah poa atau sombong. Kalau di PR, poach itu adalah pekerjaan ya, lagi-lagi pekerjaan yang sangat khas dari seorang PR. Jadi poach itu yang pertama dalam fungsi manajemen dari PR itu ya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, organisasi, accounting ya, atau penggerakan, kemudian pengawasan atau kontrol. Nah, apakah itu yang disebut dengan perencanaan? Nah, dasar dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa niat baik dari organisasi ini bisa dimengerti atau bisa dipahami oleh orang lain. Jadi tujuan dari fungsi atau aktivitas dari kegiatan organisasi ini adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menentukan struktur kerja yang tujuannya berdasarkan dari kebutuhan dari publik. Nah, ini tadi yang salah satunya adalah public interest itu ya. Oke, untuk perencanaan atau planning, pada dasarnya planning ini menentukan bagaimana kita membuat kegiatan, bagaimana ia menentukan kegiatan yang hendak ia lakukan. Nah, tanpa adanya perencanaan, maka kita tidak tahu usaha ini akan memberikan hasil atau tidak. Nah, makanya dibutuhkan rencana-rencana strategis untuk menghasilkan atau untuk menghasilkan tercapainya tujuan yang jangka panjang. Nah, biasanya perencanaan ini dia sifatnya umum ya. Salah satu kegiatan dari perencanaan itu yang pertama adalah identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan analisis. Kemudian mengidentifikasi sumber, penunjang atau hambatan. Nah, setelah itu barulah disusun program dan menyusun jadwal pertemuan. Jadi setelah direncana, dibuat jadwal pertemuan, kemudian barulah seorang PR melakukan organizing ya. Jadi apa saja yang akan diproduksi itu di organisasi. Misalnya yang pertama
yang dilakukan event dulu. Jadi dia harus sistematis ya, diorganisir. Nah, jadi harus jelas prinsip-prinsip organisasi ini. Nah, bagaimana tujuannya, bagaimana wujud dari kesatuan antara tindakan dan hasil dari pikiran sebelumnya. Kemudian bagaimana pembagian tugasnya. Jadi biasanya tugas-tugas yang diorganising ini bersifat relatif atau permanen. Nah, setelah dilakukan organizing, setelah dibagi kerja, maka akan dilaksanakan, atau bahasanya actuating, atau bahasa lainnya pergerakan. Nah, pergerakan ini sudah merupakan proses dari organisasi ini. Jadi sudah dibagi tugas, tugas-tugas ini langsung dilaksanakan. Nah, tugas-tugas yang dilaksanakan ini harus diawasi, harus ada fungsi kontrol. Jadi untuk tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi nanti pada saat produksi. Nah, pada dasarnya kegiatan evaluasi atau pelaksanaan atau pengawasan ini dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam program atau dalam perencanaan yang diset sebelumnya. Nah, jadi sampai di sini ya kerja bagaimana fungsi PR. Nah, saya juga sudah jelaskan bagaimana pengertian PR, bagaimana nantinya kita melaksanakan fungsi-fungsi PR. Nah, selanjutnya silahkan Anda cari kasus terkait dengan citra perusahaan, kemudian Anda narasikan apa langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seorang PR pada saat itu. Nah, jadi Anda cari kasusnya, kemudian Anda cari masalah dan Anda temukan solusi dari masalah tersebut. Jadi posisikan diri Anda adalah seorang PR. Oke, demikian untuk bahasan kali ini sudah saya review. Silakan Anda laksanakan tugas kali ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.